Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAUD semester 6, baik 6A maupun 6B yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali untuk bersama-sama mempelajari tentang teknik dan instrumen pengumpulan data statistik. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari dua hal inti, yakni tentang teknik atau cara pengumpulan data statistik dan instrumen atau alat pengumpulan data statistiknya. Antara teknik dan instrumen itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, dan ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Kalau saya membuat sebuah ilustrasi, keterkaitan antara teknik dengan instrumen adalah contoh ketika kita akan menangkap ikan, itu ada beberapa teknik, misalnya memancing, menjaring, misalnya dua itu, ada dengan cara memancing dan ada juga dengan cara menjaring. Memancing dan menjaring itu adalah teknik menangkap ikan. Sedangkan instrumennya adalah untuk memancing, maka instrumen atau alat yang digunakan adalah seperangkat alat pancing. Itu kalau kita tekniknya, cara menangkap ikannya mau dengan cara memancing. Tetapi kalau kita mau menangkap ikan dengan cara menjaring, maka instrumen yang harus digunakan adalah jaring, bukan pancing. Kalau kita menjaring, cara yang digunakan untuk menangkap ikannya, sementara instrumennya atau alat yang kita gunakannya adalah pancing, tentunya itu tidak sesuai. Terjadi ketidaksesuaian antara teknik dengan instrumen, alias tidak nyambung. Caranya menjaring, tapi alat yang digunakan, alat yang dibawa adalah seperangkat alat pancing. Itu kan aneh, tidak nyambung. Agar hasilnya bagus, agar ikan yang diperoleh sesuai dengan yang kita harapkan, maka harus sesuai antara teknik dengan instrumen untuk menangkap ikan. Seperti tadi itu. Kalau tekniknya ini saya ulangi biar paham. Kalau tekniknya memancing, maka alat yang digunakan, instrumen yang digunakan adalah seperangkat alat pancing. Sedangkan jika kita mau menangkap ikan dengan cara menjaring, dengan teknik menjaring, maka instrumen atau alat yang harus kita bawa, yang harus kita gunakan adalah jaring. Nah, begitu juga dengan teknik dan pengumpulan data statistik, itu harus sesuai, harus nyambung. Nah, mari kita pelajari satu-satu. Pertama, kita pelajari dulu tentang teknik pengumpulan data statistik. Teknik pengumpulan data statistik bisa diklasifikasikan, satu berdasarkan luasnya elemen, dan yang kedua berdasarkan bentuk pelaksanaan kegiatan. Kalau berdasarkan luasnya elemen, maka teknik pengumpulan data statistik itu ada yang disebut sensus dan ada juga yang disebut sampling. Dua istilah ini sebetulnya sudah tidak asing karena sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Yang dimaksud sensus itu sama dengan populasi. Dan yang dimaksud sampling itu adalah pengumpulan data terhadap sampel. Jadi berdasarkan luasnya elemen, pengumpulan data itu bisa dilakukan kepada
populasi, seluruh jumlah objek penelitian, atau bisa juga kita lakukan terhadap sampelnya, sebagian dari populasi. Adapun berdasarkan bentuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data statistik, itu dapat dilakukan dengan pengamatan mendalam, pengamatan atau observasi, dengan wawancara mendalam, wawancara interview, dengan angket tekniknya, dengan pemeriksaan dokumentasi, atau ada juga yang cukup menyebutnya dokumentasi saja, dan ada juga yang menggunakan teknik tes. Nah, masing-masing bentuk pelaksanaan kegiatan ini mempunyai kekhasan. Pengamatan itu untuk apa? Wawancara itu kalau data yang dikumpulkan berbentuk apa? Angket untuk apa? Pemeriksaan dokumentasi itu untuk apa? Dan tes untuk apa? Itu ada kekhasannya masing-masing, kecocokannya masing-masing. Contoh, tes. Tes itu adalah teknik untuk mengumpulkan data yang berupa prestasi belajar misalnya. Itu cocoknya untuk prestasi belajar kalau tes. Sedangkan untuk mengukur motivasi belajar, tes itu kurang cocok. Yang lebih cocok untuk kalau yang mau diukur adalah motivasi belajar adalah diantaranya menggunakan angket. Itu jadi ada kekhasan masing-masing dari beberapa teknik ini, objek seperti apa yang pas gitu. Begitu. Kalau saya ilustrasikan lagi, kalau ikannya ikan gurame, lebih baik ditangkap dengan cara apa? Apakah dengan menjaring, dijaring, atau dipancing? Atau dengan cara lain? Kalau ikannya mujair, yang kecil-kecil, lebih pasnya kita menangkapnya menggunakan teknik apa? Apakah dijaring? Kalau dalam bahasa Sundanya diherap, atau dipancing menggunakan pancing. Itu jadi ada kekhasannya masing-masing. Ada kekhasannya masing-masing dari beberapa jenis bentuk teknik pengumpulan data ini. Nah, berikutnya, instrumen pengumpulan data statistik itu bisa berbentuk daftar cek, bisa skala bertingkat, bisa pedoman wawancara, bisa angket, bisa tes. Daftar cek itu instrumen atau alat untuk mengumpulkan data jika teknik yang kita gunakan untuk mengumpulkan datanya adalah observasi atau pengamatan mendalam yang tadi. Itu kita bisa menggunakan daftar cek. Skala bertingkat. Skala bertingkat itu untuk apa? Skala bertingkat juga bisa kita gunakan jika kita menggunakan teknik pengumpulan data bisa yang berbentuk observasi. Kita bisa menggunakan skala bertingkat. Pedoman wawancara itu teknik untuk apa? Pedoman wawancara itu teknik yang digunakan jika kita itu instrumen Pedoman wawancara itu adalah instrumen atau alat yang digunakan jika dalam pengumpulan data kita menggunakan teknik wawancara. Maka instrumennya pedoman wawancara. Ada angket juga. Angket itu nama instrumen sekaligus juga nama teknik. Jadi angket adalah alat yang digunakan, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data statistik jika teknik yang kita gunakan adalah angket. Ada juga yang namanya tes. Tes itu menurut Suhartono Arikunto juga termasuk ya nama instrumen, ya juga nama teknik. Jadi tes itu adalah nama alat untuk teknik pengumpulan data yang namanya tes.
Jadi untuk nama tekniknya juga tes, untuk nama instrumennya juga tes. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kalau tekniknya tes, maka instrumennya adalah lembar tes. Ada juga yang menyatakan demikian. Begitu. Nah, ini saya sajikan beberapa contoh instrumen pengumpulan data. Ini ada daftar cek tentang keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok. Ada tabel nomor 1, 2, 3, 4. Ada nama peserta didiknya, Dadan, Didin, Deden, dan Dudun. Ada SB, sangat baik keaktifan belajarnya. B, baik keaktifan berdiskusi kelompoknya. C, cukup maksudnya dalam berdiskusi kelompok. Ada K, kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Ada SK, sangat kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Ini daftar cek. Jadi peneliti memberikan checklist sesuai dengan pengamatannya. Misalnya si Dadan kurang aktif, cukup aktif dalam diskusi kelompok, maka diberi checklist pada kolom C. Jika si Didin sangat baik keaktifannya dalam berdiskusi kelompok, maka peneliti memberi checklist pada kolom SB, sangat baik. Begitu seterusnya. Berikutnya ada contoh skala bertingkat. Ini ada perintahnya, berilah lingkaran pada huruf yang tersedia. Ada nomor 1, 2, setelah nomor ada kolom pernyataan, misalnya prestasi belajar dapat ditingkatkan dengan belajar kelompok. Ada juga kolom tanggapan yang terdiri dari 5 pilihan. Ada SS, sangat setuju, S, setuju, T, normal, netral maksudnya, TS, tidak setuju, dan STS, sangat tidak setuju. Kalau ternyata pernyataan bahwa prestasi belajar dapat ditingkatkan dengan belajar kelompok menurut peneliti adalah sangat betul, maka peneliti bisa memberi maka yang diteliti bisa memberi lingkaran pada kolom SS misalnya. Tapi kalau ternyata sangat tidak setuju, bisa memberi lingkarannya pada kolom STS. Berikutnya misalnya ada pernyataan kedua, seseorang harus berkonsentrasi dalam belajar agar mencapai hasil yang optimal. Kalau pernyataan ini dinilai benar, dinilai sangat benar, maka kita bisa memberi lingkaran pada kolom SS, sangat setuju dengan pernyataan itu, pernyataan nomor 2 itu. Atau kalau setujunya tidak sangat tapi biasa, cukup melingkari pada huruf S di kolom S. Begitu. Selanjutnya ada contoh pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu sebetulnya berisi pertanyaan yang hendak disampaikan oleh pewawancara terhadap orang yang diwawancarai. Isinya cuma daftar pertanyaan yang hendak disampaikan. Contoh, bagaimana pendapat saudara tentang peran guru sebagai pendidik? Pertanyaan pertama. Kedua, apakah peran guru sebagai pendidik hanya dilakukan di sekolah? Ini contoh pedoman wawancara jika yang mewawancarai hendak meneliti mengumpulkan data tentang peran guru sebagai pendidik dan peran guru sebagai pendidik apakah hanya dilakukan di sekolah atau tidak. Ini contoh pedoman wawancara. Berikutnya ada contoh angket. Misalnya angket itu nomor 1, apakah saudara seorang pendidik? Ada pilihan jawaban A, ya, B, tidak. Ini contoh.
Pertanyaan kedua, jika iya, berapa lamakah saudara bekerja sebagai pendidik? A. Kurang dari 1 tahun, B. Lebih dari 1 tahun. Nah, orang yang diberi angket tinggal memilih salah satu jawabannya sesuai dengan kenyataan dia. Bisa dilingkari, bisa juga dicakra, diberi tanda silang. Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan ini. Sekali lagi, ada beberapa kesimpulannya, ada beberapa cara atau teknik, dan juga ada beberapa instrumen atau alat untuk mengumpulkan data statistik. Dan antara teknik dan instrumen itu harus nyambung, harus berhubungan, harus sesuai, harus berkaitan. Agar apa? Agar data yang dikumpulkan betul-betul sesuai yang dicari, akurat, sesuai dengan yang diharapkan. Ya, itu saja materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa Prodi PAUD, baik semester 6A maupun semester 6B. Dan pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen pengumpulan data statistik. Dan pada materi berikutnya itu, nanti para mahasiswa harus mempraktekkan cara melakukan uji validitas instrumen dan juga cara melakukan uji reliabilitas instrumen. Ya, sekian saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.